Jadi, manajemen waktu itu adalah proses merencanakan, mengatur, dan mengendalikan penggunaan waktu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pentingnya manajemen waktu. Jadi, manajemen waktu itu memiliki peranan yang sangat penting. Yang pertama, itu dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, membantu mencapai tujuan secara efektif. Yang ketiga, mengurangi stres dan tekanan pekerjaan. Yang keempat, membentuk sifat disiplin dan tanggung jawab. Dan yang kelima itu menciptakan keseimbangan dalam berbagai aktivitas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prinsip dalam manajemen waktu. Yang pertama, itu ada menentukan prioritas. Nah, prinsip ini akan menekankan bagaimana sih pentingnya menentukan mana tugas yang harus kita kerjakan terlebih dahulu berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya. Yang kedua, itu ada pengelompokan tugas. Nah, pengelompokan tugas itu akan lebih melibatkan penggabungan aktivitas yang serupa serta menyelesaikan dalam satu waktu untuk mengurangi fokus yang tidak perlu. Yang ketiga, itu ada melakukan delegasi. Nah, prinsip ini itu menekankan pada pembagian tugas kepada orang lain jika mungkin, terutama untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterlibatan langsung. Selanjutnya, ada tujuan manajemen waktu. Jadi, tujuan pertama itu adalah menggunakan waktu secara optimal. Nah, jadi setiap waktu yang dimiliki itu dimanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. Nah, pekerjaan itu dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga, itu menghindari pemborosan waktu. Jadi, kegiatan yang tidak penting itu dapat dikurangi sehingga waktu lebih produktif. Lalu yang keempat, itu ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Nah, pekerjaan dilakukan dengan cara yang lebih teratur dan terarah. Dan yang terakhir, itu dapat membantu mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang selanjutnya, ada teknik manajemen waktu. Jadi, teknik pertama yang bisa dilakukan adalah dengan memprioritaskan tugas yang paling penting. Nah, dengan menetapkan prioritas, pekerjaan itu dapat diselesaikan secara lebih efektif dan tujuan lebih mudah tercapai. Yang kedua, itu bisa dilakukan dengan cara buat sebuah jadwal yang mudah diterapkan. Nah, susun jadwal kegiatan yang realistis dan sesuai dengan kemampuan diri. Jadwal yang terlalu padat itu seringkali sulit dijalankan, sehingga lebih baik membuat rencana yang sederhana dan konsisten. Yang ketiga, hindari fokus pada banyak tugas sekaligus. Nah, mengerjakan banyak tugas dalam waktu yang bersamaan itu dapat mengurangi konsentrasi dan kesulitan bekerja. Sebaiknya, selesaikan satu tugas terlebih dahulu, lalu beralih ke tugas lainnya. Yang keempat, itu batasi akses media sosial bila perlu. Media sosial itu dapat menjadi salah satu sumber gangguan terbesar dalam mengelola waktu. Membatasi penggunaannya itu saat bekerja atau belajar dapat membantu meningkatkan fokus dan produktivitas. Yang kelima, tetapkan batasan pada saat bekerja. Nah, buatlah aturan yang jelas selama bekerja, seperti menghindari gangguan, menolak aktivitas yang tidak penting, dan menyediakan waktu khusus untuk beristirahat. Hal ini membantu konsentrasi dan efisiensi kerja. Jadi, kesimpulannya adalah manajemen waktu itu merupakan kemampuan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengelola waktu secara efektif dan efisien, seseorang itu dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, serta mencapai tujuan yang diinginkan dengan lebih baik.